Halo teman-teman semua. Ya, jadi hari ini eh, kita ada saya serta, lalu ini teman saya Patrick dan teman saya yang satunya Jabril. Ya, jadi kita hari ini mau membahas tentang buku yang sudah kami baca. Nah, ini bukunya bisa dilihat tentang kewirausahaan gitu. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang dari teori-teori kewirausahaan artinya itu apa, lalu ada juga proses-prosesnya dari kewirausahaan, terus apa yang kita perlukan kalau misalnya kita itu mau berwirausaha, dan nanti di terakhir juga ada beberapa eh, teori lagi, lalu ada etika-etika yang kita perlukan dalam berwirausaha itu apa aja. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, sebentar lagi kita akan langsung bahas tentang kewirausahaan. Oke, buku ini dimulai dengan pengantar tentang pentingnya kewirausahaan dalam konteks modern. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan itu adalah identik dengan apa yang dilakukan atau dimiliki oleh usahawan atau wirausaha swasta. Pandangan tersebut kurang tepat karena jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh usahawan, namun juga setiap orang yang berpikir kreatif dan juga bertindak inovatif. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, penuh percaya diri yang dapat dilihat dari tindakan yang penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, juga bertanggung jawab. Lalu yang kedua, memiliki inisiatif yang dapat dilihat dari pribadi yang penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan juga aktif. Lalu yang ketiga, dalam memiliki motif berprestasi yang terlihat dari orientasi pada hasil dan juga wawasan ke depan. Lalu ciri yang keempat itu memiliki jiwa kepemimpinan, dapat terlihat dari berani tampil beda, dapat dipercaya, dan juga tangguh dalam bertindak. Lalu yang kelima adalah berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, sehingga orang tersebut itu cenderung menyukai tantangan. Lalu dalam buku ini juga dijelaskan konsep-konsep kewirausahaan menurut dari sudut pandang beberapa ahli. Yang pertama adalah dari pada sudut pandang ahli ekonomi. Menurutnya, wirausaha adalah orang yang mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu selanjutnya ada sudut pandang dari seorang ahli manajemen. Wirausaha adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi bisnis, dan organisasi usaha baru. Lalu selanjutnya ada pandangan dari pelaku bisnis. Wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengombinasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Lalu selanjutnya ada pandangan dari seorang psikolog, yaitu orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Dan yang terakhir ada pandangan dari pemodal. Jadi wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan pekerjaan yang disenangi masyarakat. Lalu dalam buku ini juga dijelaskan karakter dan nilai-nilai dari wirausaha. Untuk ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kewirausahaan, terlepas dari yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama adalah memiliki motif berprestasi tinggi, lalu memiliki perspektif ke depan, memiliki kreativitas tinggi,
memiliki sifat inovasi yang tinggi, lalu memiliki komitmen terhadap pekerjaan, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kemandirian atau tidak tergantung pada orang lain, lalu juga memiliki keberanian menghadapi resiko, lalu selalu mencari peluang, juga memiliki jiwa kepemimpinan, lalu dia juga memiliki kemampuan manajerial, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan personal. Lalu untuk nilai-nilai kewirausahaan ada 6. Yang pertama, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, keberanian dalam mengambil risiko, lalu kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, dan yang keenam adalah keorisinalan, kreativitas, dan juga inovasi. Oke, lalu selanjutnya itu saya akan membahas tentang wirausaha. Itu kan artinya orang yang merintis gitu ya, dari nol mereka membuat usaha yang baru, lalu mereka mengembangkan usaha tersebut sampai akhirnya usaha tersebut bisa berkembang ya. Nah, lalu hal-hal yang diperlukan orang itu biar dia bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, ini beberapa skill-skill yang diperlukan gitu ya. Yang pertama itu ada knowledge. Nah, jadi knowledge itu pengetahuan tentang wirausaha itu bagaimana, lalu pengetahuan umum seperti cara membangun usaha yang benar, lalu cara mengatur keuangan yang tepat bagaimana, lalu cara untuk mencari karyawan-karyawan yang tepat itu bagaimana. Nah, jadi dari awal itu harus memiliki knowledge atau wawasan yang mumpuni agar dia bisa menjadi wirausahawan. Nah, lalu yang kedua itu ada imajinasi. Nah, kenapa kok orang yang berwirausaha itu memerlukan imajinasi? Nah, jadi imajinasi di sini itu diperlukan karena kita sebagai wirausaha itu harus terus berinovasi, terus menciptakan karya-karya baru yang sebelumnya itu masih belum ada. Nah, jadi kita perlu berimajinasi agar kita itu misal ada produk yang sudah ada. Contohnya seperti ojek online. Nah, sebelumnya kan masih belum ada yang namanya ojek online. Sebelumnya itu adanya ojek yang pangkalan gitu. Jadi sudah ada di suatu tempat, nanti kita kalau misalnya mau memesan ojek harus ke tempat ojek tersebut baru kita bisa berangkat. Nah, tapi sekarang kan sudah ada inovasi-inovasi baru seperti ojek online yang sudah banyak beredar di Indonesia. Ya, jadi kan kita sekarang sudah nggak perlu lagi untuk pergi-pergi ke tempat-tempat pangkalan ojek atau kita harus menunggu. Nah, kita sekarang bisa tinggal di rumah, terus nanti kalau misal mau pergi kita tinggal pesan secara online begitu. Nah, lalu yang ketiga itu kita harus punya kemampuan yang namanya itu foresight atau kemampuan untuk melihat ke depan. Nah, kita itu harus bisa melihat berpandangan jauh ke depan. Agar apa? Agar kalau misalnya kita nanti suatu saat akan mempunyai pandangan, wah nanti ini bakal beresiko. Nah, jadi kita itu sudah memiliki ancang-ancang terlebih dahulu sebelum resiko itu menjadi kenyataan. Nah, kita harus bisa mencegahnya terlebih dahulu dengan kita itu berpandangan ke depan. Nanti kira-kira kalau misal dilanjutkan seperti ini, bagaimana hasilnya? Nah, jadi seperti itu yang harus kita kembangkan. Lalu yang terakhir itu adalah communication skill atau skill kita berkomunikasi. Dalam kita berwirausaha, kita itu juga harus punya komunikasi yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita itu gak memiliki komunikasi yang baik, kita ngomong belepotan, kita masih banyak salahnya dalam berbicara atau cara penyampaian kita kurang tepat. Nah, akhirnya kita itu bisa membuat pelanggan yang harusnya mereka itu sebenarnya mau, jadi gak mau. Nah, jadi kita harus punya skill komunikasi itu yang bagus juga agar kita itu bisa menarik orang banyak untuk membeli barang di kita atau membeli jasa kita. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh wirausaha. Nah, di zaman sekarang itu ada beberapa contohnya seperti tantangan teknologi yang semakin canggih. Nah, kita itu di zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang menggunakan internet. Mereka itu bisa mencari sendiri di internet untuk barang-barang yang serupa. Mungkin
kita menjual barang elektronik yang harganya itu sedikit di atas harga pasar di internet gitu. Nah, sehingga orang-orang yang mau membeli barang tersebut itu akan lebih memilih beli di media online daripada membeli di kita sebagai wirausaha. Nah, lalu tantangan etika. Nah, tantangan etika itu kita dalam berbisnis pastinya tidak ditutupi lagi kalau misalnya masih banyak pebisnis atau wirausaha itu yang memakai cara yang kurang baik. Nah, jadi kita itu selain mengembangkan usaha kita juga harus bisa meminimalisir tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain juga, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya step by step kita itu untuk membangun sebuah usaha. Nah, jadi caranya itu yang pertama kita harus bisa menentukan dulu kita itu mau merintis dari awal, kita membangun dari nol gitu, atau kita itu juga bisa membeli usaha dari orang lain. Nah, jadi orang lain sudah merintis dari awal, lalu sudah agak berkembang, lalu kita beli usahanya, seperti itu. Nah, lalu ada cara yang ketiga, yaitu dengan cara kita itu franchise, kita bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Nah, contohnya seperti McD atau KFC atau yang sekarang lagi banyak diminati orang itu Mixway dan sebagainya. Nah, setelah kita itu menentukan kita mau merintis sendiri atau membeli usaha orang lain atau franchise, lalu kita itu menentukan tempat usaha. Nah, dalam menentukan tempat usaha ini juga penting karena kita itu juga harus menentukan kalau misalnya kita membangun tempat usahanya itu di tempat yang sepi, maka otomatis kita akan sedikit mendapatkan pelanggan, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misal kita sedang menganalisis tempat usahanya di tempat yang ramai, yang sesuai dengan target pasar kita, nah nanti kan usaha kita akan cepat diketahui oleh orang-orang dan orang-orang itu akan mau untuk membeli ke kita karena kita tempatnya sangat strategis bagi mereka, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu setelah kita menentukan tempat, kita juga harus menentukan organisasi kita. Nah, jadi kita itu juga harus menentukan organisasi kita itu akan seperti apa. Kalau misalnya organisasinya usaha kita kecil gitu misalnya, jadi kita nggak perlu membuat struktur organisasi itu yang sangat ribet seperti itu. Jadi kita cuma perlu menentukan dari atasannya, lalu ada bawahan karyawan seperti itu. Nah, tapi berbeda kalau misalnya kita membangun usaha itu yang besar. Kita perlu yang namanya dari CEO, lalu ada turun ke bawah ada direkturnya, lalu ada manajer seperti manajer keuangan, manajer operasional dan lain sebagainya. Lalu di bawah manajer baru ada karyawan-karyawannya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau membangun sebuah usaha, fondasinya itu seperti apa selain dari kita sendiri yang memiliki kemampuan-kemampuan tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi yang pertama itu ada kualitas. Nah, dari kualitas ini kita itu harus bisa membuat produk yang kita tawarkan kepada orang lain itu sangat bagus. Nah, kalau misalnya dari kualitas kita sudah bagus, maka otomatis orang akan menilai kita baik. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada kenyamanan. Dari kenyamanan ini, orang akan lebih enjoy kalau misalnya mereka itu pergi ke tempat kita daripada ke tempat orang lain, seperti itu. Nah, selain kenyamanan ada juga kepuasan pelanggan, lalu kecepatan, ada pula inovasi dan orientasi pelanggan, seperti itu. Untuk detailnya bisa dibaca sendiri di buku kewirausahaan ini, seperti itu. Nah, itu saja penjelasan dari saya secara singkat saja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti dan strategi bersaing. Jadi saat ini itu perusahaan sangat bergantung ya pada ketahanan wirausaha dalam meraih keunggulan bersaing melalui strategi yang dimiliki. Menurut ahli bernama Colin Montgomery, strategi perusahaan adalah cara perusahaan
untuk menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitas multi pemasaran. Dalam perusahaan modern seperti sekarang ini, telah terjadi pergeseran strategi dari memaksimalkan keuntungan pemegang saham menjadi memaksimalkan keuntungan bagi semua yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi, konsep laba juga tidak bisa dikesampingkan dan merupakan alat terpenting bagi perusahaan untuk menciptakan manfaat bagi para pemilik kepentingan. Laba perusahaan sendiri merupakan cermin dari kinerja manajemen strategis yang berhasil memuaskan pemilik kepentingan. Oleh karena itu, salah satu tugas manajemen strategis adalah menciptakan laba yang bisa digunakan sebagai sumber dana untuk investasi dan meningkatkan manfaat bagi pemilik kepentingan. Selanjutnya, menurut Albert Wijaya, laba perusahaan masih merupakan tujuan yang kritis dan menjadi ukuran keberhasilan perusahaan, tetapi juga bukan tujuan akhir dari suatu perusahaan. Dikatakan sangat penting karena apabila tidak memperoleh laba, maka perusahaan tidak dapat memberikan manfaat bagi pemilik kepentingannya. Selanjutnya, Michael Porter yang terkenal dengan teori strategi bersaing mengemukakan bahwa perusahaan harus menciptakan daya saing khusus agar memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dalam persaingan. Perusahaan dapat mencapai keberhasilan jika 3 kondisi telah terpenuhi. Yang pertama yaitu tujuan dan kebijakan fungsi-fungsi manajemen seperti produksi dan pemasaran harus secara kolektif memperlihatkan posisi terkuat di pasar. Yang kedua, tujuan dan kebijakan tersebut ditumbuhkan berdasarkan kekuatan perusahaan serta diperbarui terus sesuai dengan perubahan peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, perusahaan harus memiliki dan menggali kompetensi khusus sebagai pendorong untuk menjalankan perusahaan. Kompetensi khusus ini harus dikembangkan terus. Bila kompetensi khusus ini tidak diubah atau tidak dikembangkan, maka tingkat keuntungan perusahaan itu bisa menurun. Pada intinya, jadi perusahaan itu harus menciptakan daya saing khusus untuk memperkuat posisi tawar-menawar dalam persaingan, serta untuk menampung tuntutan persaingan di pasar. Untuk menghadapi persaingan yang semakin kompleks ini, perusahaan kecil dapat menggunakan teori strategi berbasis dari sumber daya. Teori ini dinilai cukup potensial untuk memelihara keberhasilan perusahaan ketika berada dalam situasi eksternal yang bergejolak. Teori ini dikemukakan oleh Mahoney dan Pandian pada tahun 1992. Teori ini mengutamakan pengembangan kapabilitas internal yang unggul, tidak transparan, susah ditiru oleh pesaing, memberikan daya saing jangka panjang, dan kebal terhadap resesi. Menurut teori sumber daya perusahaan yang dapat dikelola secara khusus untuk memperoleh keuntungan yang terus-menerus dari persaingan. Dari teori berbasis sumber daya tersebut dapat disimpulkan juga bahwa dalam konteks persaingan bebas seperti saat ini, para wirausaha harus menggunakan strategi pengelolaan usahanya, strategi pengembangan perusahaan yang baru maupun lama harus mengarah pada keahlian khusus yang bisa menciptakan produk yang unggul untuk memperbesar pangsa produksi produk konsumen akhir. Dalam bab selanjutnya adalah analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Jadi sebelum bisnis baru dimulai atau dikembangkan, harus diadakan penelitian tentang apakah bisnis tersebut menguntungkan atau tidak. Untuk meneliti tersebut ada 2 studi atau analisis yang dapat digunakan. Yang pertama, studi kelayakan usaha, dan yang kedua ada analisis SWOT. Studi kelayakan usaha sendiri merupakan penelitian mengenai layak atau tidaknya suatu bisnis dapat dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan untuk merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Ada juga pihak yang memerlukan studi kelayakan usaha seperti pemilik wirausaha, lalu investor, masyarakat, dan pemerintah. Pada buku ini terdapat 4 proses dan tahap studi kelayakan usaha, yaitu tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, lalu tahap formulasi tujuan, tahap analisis, dan tahap keputusan. Pada bab etika bisnis dan kewirausahaan,
Menurut peneliti bernama Zimmer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan perusahaan, karena semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemilik kepentingan. Lalu juga ada prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Menurut pendapat Michael Josephson pada tahun 1988 yang dikutip oleh Zimmer, secara universal terdapat 10 prinsip yang mengarahkan perilaku. Yang pertama ada kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan dan kewajaran, suka membantu orang lain, hormat pada orang lain, taat pada hukum, mengejar keunggulan, dan dapat dipertahankan. Untuk mempertahankan standar etika dapat dilakukan dengan cara menciptakan kepercayaan, mengembangkan kode etik, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, lalu melindungi hak perorangan, mengadakan pelatihan etika, lalu melakukan audit etika secara periodik, mempertahankan standar etika yang tinggi, menghindari etika tercela, menciptakan budaya komunikasi dua arah, dan melibatkan karyawan dalam mempertahankan etika. Ya, jadi seperti itu teman-teman, isi tentang buku ini secara ringkas gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman semua tertarik untuk membaca buku ini lebih dalam lagi, karena di dalamnya itu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang masih belum kami sampaikan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bisa Langsung saja cari ya buku ini. Ya, langsung cari saja bukunya ini, atau teman-teman bisa beli di toko-toko terdekat seperti itu. Terima kasih, dadah. Terima kasih.